Halo, baik salam semuanya, puji nama Tuhan, senang berjumpa dengan Bapak Ibu yang ada di Papua sana. Ya, dan terima kasih saya dapat kehormatan untuk melayani tempat ini. Saya mohon izin kalau boleh di silent, di mute semua ya, supaya suaranya masuk. Baik. Tema yang diberikan kepada saya yaitu tentang karunia berbahasa roh. Mari sama-sama kita lihat kebenarannya, ayatnya. Tapi sebelum itu saya sampaikan, ya, saya dapatkan karunia ini tahun 85 ketika saya pertama kali ikut SHDR atau Sembilan Hidup Baru dalam Roh Kudus. Itu awal pertobatan saya dan sampai hari ini. Jujur, awal-awalnya saya tidak suka. Sebelum saya dapatkan, saya anggap mereka, bahkan saya nyinyir mereka ini orang sesat lah, orang kesurupan lah, orang-orang aneh lah, ini aliran baru lah. Saya agak nggak suka. Tapi salah satu hal yang saya suka di karismatik saja adalah musiknya yang bergaya pop dan juga firmannya. Namun ketika saya mengalaminya sendiri, akhirnya malu sendiri dan bersyukur sama Tuhan. Oh, kita nggak boleh ngomong, kita harus mengalami langsung, baru kita mulai berbicara. Nah, saudara terkasih, memang salah satu karunia yang sangat menonjol pada saat pencurahan Roh Kudus itu adalah karunia berbahasa roh. Nah, saudara terkasih, dan ini yang membuat banyak pertanyaan, apa sih? Karena ini saya alami. Apa sih itu? Mengapa harus penting bahasa roh? Nah, saudara terkasih, ini yang saya sampaikan hari ini. Dan kedua, saya sengaja tidak pakai PowerPoint karena apa? Dari pengalaman, ya satu, itu sangat mengganggu signal. Kedua juga menghemat data bagi umat yang sungguh-sungguh datanya terbatas, ya kita hanya langsung saja. Baik, sama-sama kita membaca kitab suci dari 1 Korintus 14. 1 Korintus 14 ayatnya 1 sampai 4. 1 Korintus 14 ayat 1 sampai 4. Sudah ketemu? Judulnya ini, perikop ini berkata sekali lagi tentang karunia roh. Ayat 1, ya sekali lagi 1 Korintus 14 ayat 1 sampai dengan 4. Bunyinya, kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia roh, terutama karunia nubuat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh yang mengucapkan hal-hal yang rahasia. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia. Ia membangun, menasihati, menghibur. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Demikianlah sabda Tuhan. Jadi jelas di sini saudara terkasih, firman Tuhan ayat 4 sekali, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Saudara karunia sekarang, sebelum seorang bernubuat, sebelum seorang menyampaikan firman Tuhan, rohnya harus dicas dulu. Saudara terkasih, kata membangun. Saudara punya HP. Kalau HP mau mahal seperti seharga berapapun HP saudara. Tapi kalau baterainya habis, saya yakin tidak bisa dipakai. Secanggih apapun saudara punya teknologi. Tapi kalau baterai habis, maka semuanya sia-sia. Nah, saudara terkasih, hal pertama saya sampaikan, apa guna bahasa roh? Jelas firman Tuhan berkata, membangun diri kita. Membangun. Artinya kita berroh itu harus dibangunkan, dibuat stamina yang luar biasa, sehingga kita bisa menyampaikan firman Tuhan, kita bisa berdoa, kita bisa melayani dengan penuh kuasa, dengan melayani penuh urapan. Tanpa roh kita dibangunkan, maka apa yang terjadi? Yang keluar cuma angin tok. Dan karunia ini Tuhan berikan. Dan karunia ini saudara membangun diri. Contoh lagi, aki mobil saudara. Kalau aki mobil kita udah drop atau swak, pasti nggak bisa dipakai. Ini contoh aja. Nah, saudara terkasih, saya punya pengalaman. Saya tiap hari di Indonesia, kalau lagi sebelum ada corona, pulang jam 12 malam.
Dan terus terang capeknya minta ampun. Apalagi sekarang berangkat ke agak daerah Tangerang dan Bekasi. Saya tinggal di daerah dekat-dekat Taman Anggrek situ di Jakarta. Agak jauh macet. Jadi berangkatnya jam 4 sore, jam 5 sore, pulang tempo-tempo sampai rumah jam 12. Dan saudara, bagaimanapun saya harus berdoa syukur selain saya menyembah di mobil, saya berdoa. Saudara terkasih capeknya minta ampun. Itu sebelum saya dapat bahasa roh, doanya begini, kalau capek, minta kepada Tuhan yang terbaik, yang terbaik, yang terbaik, tapi nyatanya kalau ketemu Tuhan kasih waktu sisa. Pengalaman saya, itu kalau jam 11 malam, mau doa Rosario nih, doanya gini. Aminnya besok pagi. Ada nggak orang seperti saya seperti itu? Ada nggak seperti itu? Ngorok besok pagi beramin. Ini kenapa saya capek? Namun dalam pengalaman saya Bapak Ibu, ketika saya mulai berdoa, Tuhan saya capek Tuhan. Tuhan saya ngantuk Tuhan. Itu doa saya. Ya Roh Kudus beri aku Tuhan tenaga dan kuasa supaya saya bisa bersyukur pada Engkau. Apa yang saya buat? Saya mulai doa, saya pujian dulu. Haleluya. Atau apakah? Setelah itu saya mulai berdoa bahasa roh. Dan saya mulai terus berdoa dan bahasa roh sampai berjumpa dengan Tuhan. Ternyata sarana ini kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Maksudnya apa? Suksesnya seorang berdoa, apakah ketemu Tuhan atau tidak? Ketemu Tuhan bagaimana? Bukan pandangan mata dan mata, tapi kita bisa merasakan hadiratnya. Merasakan Tuhan hadir. Dan itulah sampai ketemu hadirat Allah. Saya tekankan kepada anak rohani saya, saudara terkasih, kalau Anda berdoa harus sampai ketemu Tuhan. Apapun bentuknya, doa ketika itu kaya raya, mau rosario kah, mau apakah, silakan, mau koronka, yang penting ketemu Tuhan. Sebab hasil perjumpaan seorang bertemu dengan Tuhan pada saat dia melayani, itu akan transfer ke orang lain, anular ke orang lain. Orang merasa diberkati, orang merasakan hadirat Allah. Maka oleh sebab itu, kita ngecas dulu. Sehingga pada saat saya mulai capek, setelah saya nyanyi haleluya, mulai saya menyembah irama sekena kurenya matalama sekena kataya. Saudara terkasih, ketika hadirat Allah itu muncul saat itu, apa yang terjadi? Rencana doa 5 menit. Tiba-tiba itu rasa badan mulai ringan, sukacita. Rencana doa hanya 5 menit. Tanpa terasa, sejam, 2 jam, tiba-tiba sampai jam 3 pagi. Pinginnya jangan udahan. Karena apa? Saya merasakan kemesraan dengan Tuhan. Merasakan hadirat Allah. Belum lagi, saya hening. Saya rasakan seperti ada temukan bahan firman, bahan renungan. Saya tulis. Temukan bahan-bahan apa, kesaksian. Saya tulis. Kalau nggak tulis, lupa lagi nanti. Sebab ada hal beberapa yang Tuhan beritahu pada saat ada hadirat Allah. Ini pengalaman saya. Jadi oleh sebab itu, bahasa roh bisa menyembuhkan capek. Bisa menyembuhkan ngantuk. Yang kedua, apa guna bahasa roh? Saudara, kalau saudara sedang kerja banyak, lagi sakit hati, kesel sama orang, kecewa sama orang, saya yakin Anda tidak bisa berdoa sampai ketemu hadirat Allah. Saya yakin saudara berdoa tidak bisa yang namanya enjoy. Tempo-tempo mulutnya, Bapak kami selama Maria pikirin ngerawang kemana-mana, ngaco kemana-mana. Karena apa? Bila perlu. Doanya Bapak kami selama Maria. Kalau mulai rohnya berbicara, yang salah kan dia kurang ajar nih. Ini kurang ajar nih. Mulai marah-marah. Nasihat firman Tuhan, jadilah engkau tenang supaya engkau bisa berdoa. Tapi bagaimana bisa berdoa kalau hati nggak tenang? Yang keluar maki-maki, yang keluar kutukan, yang keluar hujatan. Apakah ini doa? Maka jangan heran, tidak berkenan hadapan Tuhan. Saya mengalami hal itu. Saudara terkasih, misalnya contoh. Ada seorang yang anak muda, dia putus pacar. Lalu orang tua dia boleh marah-marah, nggak bisa tidur. Lalu orang tuanya kasih tiket, kamu jalan-jalan ke Bali, ke Singapura ini pergi jalan-jalan ke sana. Biar marahnya hilang. Sampai bilang marahnya hilang, nggak mungkin. Belum sampai di Singapura, baru sampai di airport makan di lounge itu. Ketika ada makan, yang dipiring muka dia. Di pesawatnya, sebel muka dia. Sampai Singapura, lagi mandi. Aku mandi, ingat kamu. Aku bobo, ingat kamu. Saudara nggak akan hilang.
Tapi karunia bahasa roh bisa menyembuhkan stres, bisa menyembuhkan luka batin. Karena doa karunia bahasa roh adalah doa penyembuhan dan doa peperangan rohani. Bisa menyembuhkan. Maka oleh sebab itu, saya pernah mengalami lagi kesel, kecewa. Misalnya contoh, saya pilih pelayanan. Tiba-tiba saya diserempet orang. Saudara, saya harus berjaga-jaga. Andai kata saya turun, saya ngamuk-ngamuk. Saya marahin orang yang serempet mobil saya misalnya. Saudara terkasih, walaupun saya sudah doa puasa 1 bulan kah. Tapi ketika saya mulai emosi, baju sirah saya kebuka. Tahu baju sirah kan? Roh saya terbuka. Urapan semua tumpah, bocor. Maka yang masuk roh kebencian, kesal. Yang masuk adalah apa? Roh amarah. Nah, bagaimana sekarang cara mengatasinya? Ketika saya melihat di mobil, orang mulai geser, saya tahan, saya bahasa roh. Tiba-tiba roh kudus berbicara, jangan takut, mobil kamu kan asuransi, tenang aja. Saudara, sehingga saya terus berjalan sampai kami dengan damai sejahtera. Ingat, kalau kita melayani harus damai sejahtera hati. Jangan dalam keadaan sebel, jangan dalam keadaan kecewa. Saudara, hanya nanti kalau itu saudara lakukan, hanya sebatas menyelesaikan tugas, bukan untuk membawa orang menikmati kuasa Allah atau hadirat Allah. Amin. Jadi pertama, karunia berbahasa roh membangun diri kita, bisa menyembuhkan ngantuk, bisa menyembuhkan kecewa, dan yang berikut, karunia berbahasa roh juga terkasih bisa mendengarkan suara Tuhan. Mari kita baca sama-sama. Bolehkah host bantu saya baca? Roma 8 ayat 26 dan 27. Ada host di sini? Shalom. Halo. Ada host nggak? Ya, ada Pak, ada. Ya, tolong baca berita. Roma 8, 26. Roma 8 ayat 26. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Saudara, dengan jelas firman Tuhan, kita berdoa sesuai kehendak Allah. Tuhan kabulkan doa kita, bukan kehendak kita, melainkan kehendak Allah. Pertanyaan, siapa yang tahu kehendak Allah? Siapa yang mengerti maunya Tuhan? Dan yang kedua, demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan. Kita lemah saya katakan kita capek. Kita sekarang sudah itu stres, kita sekarang emosi, kita sedang galau, bete. Bagaimana berdoa? Nah, di sini fungsi karunia berbahasa roh. Ketika kita berdoa, bahasa roh sudah terkasih. Pertama, saya katakan ngantuk hilang. Kedua, stres hilang. Ketiga, damai sejahtera. Dan kita lihat ayat mengatakan, pada saat kita berdoa, kata firman tadi, demikian juga roh membantu kita. Berarti ketika saudara berdoa, boleh Bu baca ayat 27-nya, Bu? Ayat 27. Suaranya kedengaran, di mute, suara kedengaran. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah, berdoa untuk orang-orang kudus. Terima kasih, Bu. Nah, saudara dengan jelas disebutkan, pada saat kita kesimpulan, pada saat kita berdoa dengan bahasa roh, itu roh kita menyatu dengan roh kudus, bergabung. Ketika kita berdoa dengan bahasa roh, mungkin doa kita salah. Mungkin kita lemah, kata firman Tuhan. Pada saat kita berdoa bahasa roh sendiri, pribadi Allah yang ketiga, sedang berdoa untuk saudara dan saya. Pada saat kita doa dengan bahasa roh, mungkin doa kita salah. Roh Kudus edit doa kita. Sehingga dia bawa untuk kehendak Allah. Saudara, yang tahu hati saya, roh saya sendiri. Yang tahu hati saudara, rohmu sendiri. Yang tahu hati Allah,
Roh Kudus Allah. Berarti pada saat kita berdoa dengan bahasa roh, Roh Kudus bergabung dengan roh kita, memuji menyembah Tuhan. Dan saat ini yang sama juga, roh berdoa untuk kita. Nah, saudara terkasih, kalau ada seorang hamba Tuhan menumpangkan tangan di kepala saudara, dan saudara sembuh, ada bangga minta ampun. Ada beberapa hamba Tuhan, umat yang begitu idola dengan orang tertentu, sampai begitu ditumpang tangan, geleplak 1 menit, detik, gelepak di resting, sampai seminggu nggak dikerimbat rambutnya. Biar urapannya jangan hilang. Begitu dia bangga. Pernahkah saudara berpikir, kalau Roh Kudus Allah berdoa untuk kita, apa yang terjadi? Mujizat terjadi. Sabda pengetahuan terjadi, nubuatan terjadi, pengertian terjadi. Apa yang tidak perlu kita pikirkan, Tuhan sediakan bagi kita. Amin. Kita mendengarkan suara Tuhan, nubuatan. Ini yang terjadi. Karena saat itu, kata Rasul Paulus, pribadi yang ketika berdoa untuk kita, karena kita lemah, dia bangunkan roh kita, lalu dia memuji Tuhan. Maka itu sebabnya ada banyak orang pada saat dia menyembah, dia muncul sabda pengetahuan. Dia muncul saat nubuatan. Dia muncul diberikan roh pengertian luar biasa. Amin. Yang berikut. Banyak yang bertanya sama saya, Pak, gimana sih bahasa roh? Mari kita kembali kepada 1 Korintus. Jadi pertama saya sudah jelaskan apa guna bahasa. Yang kedua sekarang, gimana sih bahasa roh? Dan apa sifatnya, ciri-cirinya ini roh kudus atau roh lain. Ciri-cirinya dalam ayat 4 kita lihat, siapa yang berkata-kata dan bahasa roh, ia membangun dirinya. Ia dan siapa membangun diri, ya. Jadi ciri-ciri yang pertama kita merasakan damai sejahtera, membangun, tidak mengancam. Karena saat-saat ini saudara terkasih, saya banyak sekali terima SMS kirim ayat-ayat contoh. Contoh nih, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal. Bagus. Tolong sebarkan ayat ini ke 10 orang, maka engkau akan dapat mujizat. Saya bilang bagus. Ayat berikutnya, bila Anda tidak menyebarkan, Anda akan dapat sial dan celaka. Saya balas di bawah dengan Anda berhala. Anda pendusta. Anda hoax. Ya, Pak, masa Bapak ngomong gitu? Setahu saya, Roh Kudus tidak pernah menakutkan, tidak pernah mengancam. Roh Kudus selalu membawakan kabar gembira dan berita baik. Ya, tolong ya, kalau terima SMS gituan, jangan diteruskan. Buang-buang pulsa, buang-buang data aja. Jadi membangun, menasihati. Ingat, rasa ada bangun sukacita. Yang berikut. Karunia berbahasa roh kita sendiri tidak mengerti. Tetapi Allah yang mengerti. Saya baca lagi ayat 2. Siapa yang berkata-kata dan bahasa roh, ia berkata-kata, ia tidak berkata pada manusia. Tapi siapa yang bernubuat? Pertanyaan sekarang. Sebelum kita bernubuat, roh kita harus dikasih makan dulu. Roh kita harus dibangunkan dulu sehingga kita bisa bernubuat. Kalau tanpa kita berdoa, tanpa kita memuji Tuhan, tanpa kita menyembah dengan Roh Kudus saudara terkasih, maka nubuat kita nyasar. Apa yang terjadi? Muncullah nubuat yang menakutkan, mengecewakan. Contoh nih, ada satu orang pendoa ngaku. Entah bagaimana dia melayani orang. Lalu orang yang melayani itu yang dilayani, dia telepon saya 2-3 hari kemudian, Pak Benyamin, tolong doakan saya. Saya udah 2 malam gak tidur. Kenapa, Bu? Itu pendoa kemarin. Dia nubuatkan, dia bilang gini, Bu, saya melihat tempat tidur ibu, saya bilang, ada patah tiang satu, dia bilang gitu. Dan juga ada percikan darah. Nah, saudara, orang ini yang belum tahu firman Tuhan, dia takutlah. Dia cemas, dia membuat dia bisa tidur. Setelah saya sampaikan ajaran kepada dia, saya bilang, jangan dengerin. Itu maaf aja nubuat palsu hoax. Kenapa? Tapi dia kan mendoa. Betul. Kita lihat uji kembali buahnya. Buahnya, ibu rasa damai enggak?
Ibu rasa takut nggak? Ibu rasa gelisah nggak? Maaf. Kalau Roh Kudus sifatnya damai sejahtera, sukacita, dan ketenangan. Amin. Dan yang berikut, siapa yang berkata-kata dan bahas roh? Siapa yang berkata-kata dan bahas roh tidak berkata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh dia yang mengucapkan hal-hal yang rahasia. Saudara terkasih, saya sudah ngomong tadi. Dalam Roma 8 ayat 27 tadi berkatakan, demikian roh membantu kita menyampaikan berdoa dan hal-hal yang rahasia. Yang tahu hati Allah dan Roh Kudus. Sehingga ketika kita berdoa dalam bahasa roh, itu saya sudah ulang lagi, muncul nubuatan, muncul sabda pengetahuan, muncul pengertian, dan mengerti firman Tuhan. Jadi, kalau gitu bagaimana bahasa roh itu? Contoh, ketika anak saya masih kecil, dia baru umur 4 bulan, saya senang sekali kalau anak itu pulang kerja dia ketawa. Kita gangguin anak kita, gangguin ketawa. Kalau coba kita nama anak saya dikatakan Bernard. Halo Bernard, Papa sayang kamu. Mana dia, dan dia gak jawab. Halo Bernard, ketawa dong sayang. Nggak akan respon apa-apa. Kenapa terjadi? Saya mulai robah cara berbicara. Saya pakai bahasa dia. Saya mulai. Halo Bernard, nang ning nang ning nang ning nang, nang ning ning nang ning nang. Langsung anak mulai respon. Langsung ketawanya teriak-teriak. Saya bingung apa artinya nang ning nang. Istri saya nggak tahu, suster saya nggak tahu, tapi anak saya mengerti. Oh, Papa sedang komunikasi dengan saya. Demikian pula bahasa roh Bapak Ibu. Kita nggak ngerti, orang sekitar kita nggak mengerti. Tetapi Allah mengerti, karena ini karunia dari Tuhan. Amin. Dan setan pun tidak mengerti. Maka di sini saya penting. Karunia berbahasa roh membantu kita ada fokus dan konsentrasi. Pengalaman saya batuk misa hari Minggu. Badan di gereja, pikiran kemana-mana. Minta kepada Tuhan yang terbaik. Kami mohon, kabulkan doa kami ya Tuhan. Kami mohon, kabulkan doa. Saudara terkasih, tapi pikirannya, jangan-jangan kompor saya belum mati tadi ya. Aduh, kalau misalnya lama, nanti habis misa makan apa ya? Saudara terkasih, tidak bisa fokus. Bagaimana bisa terima mujizat Tuhan? Nah ini. Kalau dia berbahasa, kita bahasa roh ini bisa membuat kita fokus pada Tuhan. Sehingga kita merasakan contoh kesaksian sederhana. Tahun 96, saya kena batu ginjal. Lalu dokter mengatakan harus dioperasi. Saya katakan, dokter harganya berapa, biayanya berapa? Dia bilang, ya waktu itu cukup mahal bagi saya. Lalu saya berkata, dokter, saya mau cari dana dulu ya. Oke lah, dokter bilang, yang penting ya kamu kuatlah. Kamu kuat tahan sakitnya, tapi segera bagaimana dibuang. Dokter tolong dong beri obat apa kek. Dan itu yang terjadi. 2 hari kemudian di gereja saya dari paroki Santo Kristoforus Grogol di Jakarta, itu di bawah bimbingan MSC di sana. Nah, saudara terkasih, ketika saya misa, ada misa karismatik di situ. Ketika saya misa karismatik, saudara, saya mulai hayati, mulai saya ambil air suci di pintu. Mulai saya berlutut, saya ikuti semua pelan-pelan, ikuti Ekaristi dari nol, saya hayati, saya renungkan dan saya hayati. Ketika mau komuni, sebelumnya saya doa bahasa roh di rumah. Saya di jalan, biasanya kalau orang sakit, itu doanya tambah jam terbangnya. Jam doanya tambah. Nah, saya alami hal itu. Ketika saya sudah sampai di depan saya bahas terus. Namun ketika sudah sampai, saya sudah terkasih, ada peristiwa di misa. Mau komuni ini. Ya Tuhan, saya tidak pantas. Saya jatuh, maju ke depan, pincang-pincang. Saya tidak pantas. Tuhan datang pada saya. Saudara, 3 kali saya ucapkan doa itu. Berkatalah saya, maka ketika saya terima komuni,
Pastor berkata inilah tubuh Kristus. Saya dengan iman mengatakan amin. Ketika saya makan, ada rasa hangat. Lalu otak saya berkata jangan-jangan itu baru matang, baru keluar dari oven ke hostinya. Tapi ketika saya pulang, Bapak Ibu, saya tanpa sadar saat itu saya berlutut, istri saya tegur, Bapak, kok pulang komuni kok gak pincang lagi? Saya bilang, aku doa dulu, Ma. Itu masih sakit sebelumnya. Saudara terkasih, setelah selesai komuni saya merasa hangat. Dan mulai, sebelumnya mau buang kencing susah. Mau buang air kecil susah sekali. Sebelum berkat penuh saya nggak tahan. Kebetulan WC-nya dekat. Saya lari ke WC. Pingin mau buang air, saya coba. Nah saudara, ketika saya buang air, saya rasakan batunya tak boleh keluar. Dan leganya minta ampun. Lega luar biasa. Dan saya berkata, Tuhan terima kasih. Aku disembuhkan lewat sakramen Ekaristi. Tuhan terima kasih. Saya dikuatkan bahwa penyembuhan itu juga Ekaristi adalah puncak dari segala penyembuhan. Terima kasih Tuhan. Dan saya mulai bersaksi bahwa ternyata Roh Kudus juga. Banyak orang berkata, Roh Kudus, orang misa itu ngantuk. Sorry, saya katakan, Roh Kudus juga bekerja dalam gereja Katolik. Ini pengalaman saya. Baik, saya dapatkan itu bagaimana? Karena saya mulai fokus. Saya datang berjumpa dengan Tuhan lewat sakramen Ekaristi dengan fokus. Untuk dapat fokus itu bagaimana? Sebelumnya saya bangunkan roh saya dengan karunia bahasa roh. Sekali lagi biasa kalau orang lagi kepepet itu doanya tambah, doanya kusuk itu. Makanya kita ini kalau saudara mengalami persoalan kepepet, Tuhan sedang membangun rohmu. Kepepet, naikkan doamu. Amin. Jadi saudara kasih, saya kembali lagi. Bahasa roh itu kita nggak ngerti. Tetapi Allah mengerti. Karena itu bahasa langsung dari dia. Karunia dari dia. Untuk memberikan 4 hal tadi. Membangun diri, menyembuhkan stres, menyegarkan kita, dan memberikan pengertian kepada kita. Amin. Jadi sekali lagi, saudara terkasih, pengalaman saya banyak sering tergoda. Sering-sering saya di misa, badan di kerja konsentrasi, apalagi di kiri kanan ada banyak yang ngobrol-ngobrol lagi, belum ada yang sebelah kiri kanan bau rokok, bau minuman lagi. Aduh, bagaimana bisa fokus? Saya doa karunia ini membuat saya Tuhan bawa saya ke hadiratnya sehingga saya bisa fokus. Dan ini menambahkan iman saya, menguatkan saya bersaksi di mana-mana bahwa di gereja Katolik juga sudah ada penyembuhan. Ekaristi adalah puncak dari doa dan penyembuhan. Amin. Maka saya berdoa buat saudara, tolong jangan tinggalkan iman Katolik saudara. Nah, yang berikut, bagaimana cara mendapatkan karunia itu? Mari sama-sama tolong Ibu buka Efesus 1 Korintus 19 ayat 1 sampai 7. Tolong Ibu Rita bisa bantu baca. 1 Korintus 19 ayat 1 sampai dengan 7. Ya, maaf, maaf Bu, Kisah Rasul Bu, Kisah Rasul 19. Kisah Rasul 19 ayat 1 sampai dengan 7. Siapa, Pak? Kisah Rasul, Ibu aja baca. Oh ya, Kisah Rasul 19 ayat 1 sampai dengan 7. Kisah Rasul 19 ayat 1 sampai 7. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?"
Akan tetapi mereka menjawab, belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Demikian Baik. Sebelum saya jelaskan bagaimana cara mendapatkannya, saya kembali lagi. Tentang bahasa roh. Jenis-jenis bahasa roh. Ada 3. Yang pertama, bahasa roh membangun diri. Misalnya, itu membangun diri. Yang kedua, ada karunia berbahasa roh itu, saudara terkasih, yang bisa ditafsirkan. Ada karunia bahasa roh itu yang bisa ditafsirkan. Jadi perlu karunia untuk menafsirkannya. Yang ketiga, karunia berbahasa roh mujizat. Pertama, membangun karunia bahasa roh yang sering kita pakai. Kedua, karunia yang bahasa roh yang bisa ditafsir. Ketiga, karunia yang mujizat. Contoh, pada saat Pentakosta pertama, kita lihat dalam Kisah Rasul 2, semua mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Dan saudara, sampai orang-orang berkata mereka mabuk anggur. Mereka itu kesurupan apa yang saya ngomong dulu. Lalu Petrus tampil berkata, ini masih jam 9 pagi. Mana ada orang mabok jam 9 pagi. Kalau mabok itu malam hari. Siapa meminum sopi, minum tuak pada pagi hari? Nggak ada. Tapi yang luar biasanya, mujizatnya apa? Mereka pakai bahasa Ibrani. Tapi apa yang terjadi? Orang Ethiopia mengerti. Orang Mesir mengerti. Orang Yunani mengerti. Sehingga seorang kagum, terkaget, kok mereka dari mana mereka tahu? Mereka pakai bahasa kita. Ini namanya bahasa mujizat. Dan ini karunia ini hanya sewaktu Tuhan berikan. Saya juga tidak pernah minta. Satu ketika saya melayani salah satu gereja, persekutuan doa, yang maaf, itu banyak orang Tionghoanya. Pada saat saya doa PDP, saya doain seorang nenek nih. Saya tuman tangan, saya banyaklah. Beberapa satu mantah saya doakan pada saat PDP atau altar call begitu. Nah, sampai di luar, seorang nenek tanya saya, dia pakai ngomong Teochew. Ajak saya bicara. Saya cuek aja. Lalu dia ngomong lagi. Saya bilang, ini orang aneh ya. Dia ngomong lagi. Dia marah. Kenapa kau tidak jawab? Sombong amat. Bu, mohon maaf. Ibu ngomong apa? Saya ngomong, terima kasih ya, aku sudah sembuh ya. Loh, ibu, kenapa emang? Loh, saya nggak ngerti, Bu. Tapi kan dia ngomong bahasa Tionghoa. Ini kan doa di dalam pakai bahasa Teochew. Kok di sini kok kamu tidak bisa ngomong Teochew lagi? Saya bengong dan saya dah hadir Allah. Air mata saya keluar. Oh, ini rupanya. Nah, saudara terkasih dalam Yesus Kristus, ini salah satu contoh. Dan ini Tuhan berikan sewaktu. Dan Tuhan berikan saya pengertian. Saudara pun bisa. Jadi pertama, bahasa membangun diri. Kedua, bahasa yang bisa ditafsirkan. Yang ketiga, bahasa mujizat. Kemudian, guna itu apa? Kemudian masih jenis-jenisnya. Sekarang beberapa bentuk-bentuknya bahasa roh. Ada pertama berdoa dan bahasa roh.
Kira masyanaku ya matala masekanaku rapa katala. Ina masyanaku indilololololol kira masyanaku ya matakala masalah itu berdoa. Yang kedua nyanyi dan bahasa roh seperti singir tadi. Inna masalah ya masalah menyembah hanya bahasa roh. Yang ketiga berkata-kata dan bahasa roh. Inna masyanaku rapa kata. Itu bisa ngobrol. Kalau orang yang punya karunia menjelaskan, beberapa orang diberikan karunia bisa bikin pengertian. Mereka sedang ngobrol. Itu karunia. Namanya berkata-kata dengan bahasa. Pertama apa? Bahasa doa bahasa roh normal biasa. Kedua, bahasa roh apa? Menyanyi dengan bahasa roh. Maka tolong singers DL jangan sampai pada ada saatnya ada doa bahasa roh. Banyak orang beberapa singers itu pokoknya doa bahasa roh menyembah sama aja terus. Yang lain-lainnya DL-nya inna masyarakat ramalama. Dia ira masyarakat iya mata masyarakat. Ya, mungkin laki-laki. Ada saatnya menyanyi bahasa roh. Ada saatnya berdoa dengan bahasa roh. Amin. Ada saatnya saudara dikasih berkata-kata dengan bahasa roh. Nah, oleh sebab itu, pertama-tama saya sampaikan, jenisnya adalah bahasa roh yang membangun diri. Kedua, bahasa roh untuk apa? Bisa diterjemahkan. Ketiga, bahasa roh mujizat. Kemudian penggunaannya pertama doa dan bahasa roh. Ketiga, menyanyi dengan bahasa roh. Keempat adalah berkata-kata dengan bahasa roh. Nah, sekarang kita kembali. Bagaimana cara mendapatkan karunia bahasa roh itu? Jelas firman Tuhan tadi. Ketika Rasul Paulus mengunjungi jemaat di Efesius. Dan Paulus bertanya, karena di sana sudah banyak orang yang sudah percaya berkat pewartaan oleh murid-murid Yohanes. Mereka bangga menjadi orang Kristen. Lalu Paulus berkata, sudahkah kamu terima Roh Kudus? Mereka bilang belum. Bahkan baru dengar namanya aja baru sekarang. Dan setelah Paulus mewartakan dengan indah, Paulus menyampaikan, dan Yesus pernah berbicara juga dalam Injilnya, Yohanes berkata, aku membaptis kamu dengan air, tapi dia yang datang kemudian aku membaptis kamu dengan api, dengan Roh Kudus dan dengan api. Nah, ketika Paulus mengajarkan, menseringkan bagaimana pentingnya bahasa roh, mereka bilang, Paulus, kami mau dong. Nah, belum dapat bahasa roh, belum. Kapan mereka dapat? Ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka. Turunlah Roh Kudus. Lalu mereka mulai menerima karunia Roh Kudus. Maka, bagaimana cara mendapatkan karunia bahasa roh? Salah satu cara, bukan satu-satunya, dengan doa penumpangan tangan. Amin. Amin. Doa penumpangan tangan. Jadi oleh sebab itu, nah kalau mau untuk dapat, tentu yang menumpangkan tangan itu sebaiknya orang yang sudah punya karunia bahasa roh juga, yang sudah piara dan rawat rohnya, baru doakan orang. Supaya ada maaf, ada transfer of spirit, impartasi terjadi kepada mereka. Baik, Bu Yeni, sampai sini mungkin ada pertanyaan, silakan. Terima kasih Pak Ben untuk pengajarannya. Baik, saya memberikan waktu kepada teman-teman untuk bertanya. Karena karunia bahasa roh ini banyak sekali orang yang belum terima, masih ragu-ragu, seperti yang tadi sudah disampaikan Pak Ben. Teman-teman, saya persilakan 3 orang penanya untuk sesi yang pertama untuk tentang karunia bahasa roh. Mungkin ada yang belum dimengerti. Siapa yang mau bertanya? Jangan malu-malu. Langsung di-unmute ya. Nanti setelah ini saya akan tergerak saudara untuk doa pencurahan roh sebentar ya. Silakan tanya dulu. So, kalau nggak ngerti, nggak tahu, saudara tidak dapat apa-apa. Silakan tanya. Mungkin dari saya. Oh ya, Valen dari Timika, silakan. Terima kasih, puji Tuhan untuk pembelajaran yang luar biasa ini. Saya mau tanya,
itu kalau misalnya mereka yang berbahasa apa mereka bisa menafsirkan atau menerjemahkan atau mereka hanya bisa bahasa roh tetapi Mbak tahu apa yang mereka perkatakan. Terima kasih. Baik, Terima kasih. saya sudah jelaskan Ibu Valen. Jadi orang yang berbahasa roh belum tentu dia punya karunia menafsirkan. Ada tim tersendiri, orang tersendiri yang diberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Nah, lebih jelas itu ada dalam 1 Korintus 12 tentang karunia Roh Kudus. Nanti hamba Tuhan lain akan bicara soal itu. Setelah saya diberi tema hanya bahasa roh, saya jelaskan itu. Jadi ada tim. Maka oleh sebab itu, dalam satu tim PD, kita berdoa, Tuhan, pakai teman kami Tuhan. Lengkapi kami Tuhan, memberikan penafsiran. Begitu. Tapi hampir karena roh kita jarang dilatih, sehingga karunia-karunia itu jarang muncul. Harusnya bisa. Nah gitu. Ya, ada lagi? Terima kasih Pak Ben. Baik, teman-teman yang lain. Boleh bertanya, Ibu. Silakan Bu Sisil Silakan. dari. Baik, makasih Pak Beni. Luar biasa bahasa roh. Pertanyaan saya, Pak. Tadi kan bentuk-bentuk bahasa roh ada 3. Bagaimana kalau bahasa roh berbahasa dalam diam gitu, Pak? Apakah itu bisa dikatakan bahasa roh, Pak? Oke. Saya jawab Contoh. dengan ayat. Saya jawab dengan ayat ini. Silakan buka. Ibu, siapa namanya? Kisah Rasul bab 2 ayat 4. Boleh ini baca itu? Kisah Rasul bab 2 ayat 4. Kisah Rasul 2 bab ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh Kudus kepada mereka untuk mengatakannya. Dari yang Tuhan janji, Ibu siapa namanya tadi? Ibu. Yang Tuhan janjikan pengalaman gereja perdana adalah lalu mereka boleh berkata-kata. Tekan garis berkata-kata, bukan diam, bukan hening, berkata-kata. Dan roh itu diberikan oleh Tuhan harus mengatakannya. Contoh, pada saat doa pencurahan roh, harus kita buka mulut, tidak boleh mengatakan begini, Tuhan kan maha tahu. Sebab terus terang, roh itu sudah hadir sejak Pentakosta pertama sampai hari ini belum kembali ke surga. Ibaratnya sekarang pada saat kita berdoa, roh itu sudah ada. Ini botol. Botol ini saudara terkasih saya ambil. Kosong nih. Lalu saya tutup rapat-rapat. Dan saya tenggelamkan di air terjun. Setahun kemudian saya ambil lagi botolnya. Dan saya pikir pasti airnya udah penuh. Apa yang terjadi? Ketika saya ambil botolnya, dibuka, luarnya basah, dalamnya kosong. Beda halnya, akhirnya saya ambil lagi satu botol lagi. Kok kenapa ya? Kok airnya kok penuh-penuh? Kenapa ya? Karena tertutup. Mulutnya tertutup. Ketika saya buka mulut botol ini, ditenggelamkan air hanya berapa detik penuh Bapak Ibu. Penuh langsung. Jadi harus mengatakannya. Dengan jelas dikatakan roh, coba baca ulang Ibu Yeni. Ada kata mengatakan belum tadi? Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh Kudus kepada mereka untuk mengatakannya. Ya, untuk mengatakan atau untuk hening ini, Bu? Halo, siapa Ibu bertanya? Kira-kira untuk mengatakan atau hening? Iya, betul-betul Bapak. Ya, jadi gitu. Jadi kita harus mengatakan. Setelah Ibu nanti sudah mengatakan doa bahasa roh, saya juga alami. Setelah saya menyembah nama Allah saatnya saya hening. Saya nikmati hadir Allah. Itu boleh muncul.
tiba-tiba bahan renungan saya tulis. Bahan renungan. Jujur selama persiapan saya, bagaimana? Saya berdoa dan bahasa roh karena terus terang, Alkitab ini ditulis dan diilhami Roh Kudus. Saya belajar untuk membuka. Sebab kalau saya bukan pengetahuan saya tidak sekolah teologi tinggi-tinggi, saya nggak mampu. Tapi saya buka dengan Roh Kudus. Sebab kalau kita bukan pengetahuan, contoh nih, maaf nih, saya sering ke Israel puluhan kali. Di Israel itu orang lokal guide-nya itu jago-jago menjelaskan Alkitab. Mulai kitab Keluaran mereka mau, Musa, sampai Yesus naik ke surga. Dan sangat dalam mereka jelaskan. Awal-awalnya saya pikir jangan-jangan ini ex-pastor. Jangan-jangan ini sekolah pendeta. Setelah saya tanya mereka, permisi ya, saya bilang, kau agama apa? Saudara, saya sangat mengagetkan. Mereka bilang, saya Muslim. Ada juga mengatakan saya ateis. Ada juga mengatakan saya Yahudi. Loh, kok kenapa kamu tidak percaya pada Kristus? Dia bilang apa? Bagi kami Alkitab itu buku pengetahuan, buku sejarah. Karena saya sekolah pariwisata, Pak Ben. Di pariwisata harus belajar sejarah. Dan salah satu sejarah kami itu Alkitab. Di sini saya diingatkan. Hanya pengetahuan, tidak jaminan. Maka kita orang Katolik minta Roh Kudus untuk menguatkan. Target kita, saudara, bukan hanya sekedar doa dan baca firman Tuhan. No. Target kita harus berdoa, renungkan firman itu. Yang kedua, setelah renungkan, saudara, lakukan firman Tuhan. Supaya kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Setiap misa, imam telah menyerukan, berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melakukan. Ini target kita jadi pelaku-pelaku firman. Tapi kalau tanpa Roh Kudus, saudara tidak bisa. Saya nggak tahu saudara mungkin bisa, saya tidak bisa. Maka itu sebabnya saya akui keterbatasan saya mulai andalkan Tuhan, Tuhan bantu saya. Apa artinya ayat ini? Setelah saya tuliskan, lalu saya uji. Kedatangan Romo pembimbing saya tanya, Romo, saya dapatkan ini, saya boleh nggak saya bahas? Oh, Romo saya berkata, silakan, bagus. Saya ngomong, maaf, ada Romo pembimbing saya bagus sekali. Coba kau presentasi sama saya dulu. Saya presentasikan. Ini sudah apa? Oh, bagus, dia bilang. Teruskan. Nah, saya selalu minta uji kepada seorang Romo pembimbing saya sebelum saya menyajikannya. Baik, terima kasih, Bu. Jadi oleh sebab itu, nah, pengalaman saya ini. Saya sering sekali di Jakarta ini memberikan pencurahan Roh Kudus season 5. Paling banyak dari season yang lainnya. Ada yang dapat, ada yang tidak dapat. Yang tidak dapat, ada yang diem. Padahal saya katakan, ayo Roh Kudus sudah ada. Dia mengalir seperti air, dan sifat air itu mencari tempat yang rendah. Tapi dia bungkam mulutnya. Dia nggak buka mulut. Roh itu lewat. Baikkan botol yang tenggelamkan dalam mulut botol tertutup, dia nggak dapat apa-apa. Beda dengan yang lain, mulai ngomong, haleluya, haleluya, haleluya. Begitu dia ngomong haleluya, tiba-tiba Roh Kudus mulai menyatu, menyentuh lidah dia, keluar. Awalnya haleluya, haleluya, haleluya. Saya bilang, teruskan. Tapi Pak, saya nggak ngerti, Pak. Nggak usah peduli. Jadi demikian. Ya Bu, ada pertanyaan lagi? Bagaimana Bu? Jelaskan Bu? Halo? Jelas? Ada saatnya Oke. Terima kasih Pak. Nah, jadi ada saatnya kita hening. Ya, tidak selalu doa bahasa roh terus, saya juga banyak hening. Misalnya dari saya doa misalnya kan 2-3 jam. Sejam saya hening. Saya belajar dengan berdoa, renungkan firman Tuhan itu. Nah itu. Ada lagi Bu? Silakan, ada yang mau nanya? Saya senang, ayo dong, tanya dong. Ayo dong. Tolong di unmute ya, dibuka dia punya suaranya. Ayo. Mungkin mereka mau ngomong nggak dibuka. Tolong hostnya buka deh. Saya Pak. Ya, namanya siapa? Dari mana? Dari Meliana Pak Ben. Ya, dari kota mana? Dari kota Jayapura. Oke Bu Mulyana, silakan.
Pak, saya mau tanya, biasanya pada saat teduh kita pagi-pagi itu, urutan yang betul, yang disarankan supaya kita bisa melatih rohnya kita, kemudian kita bisa dapat firman, dan kita bisa siap untuk sepanjang hari itu aktivitas. Itu akan lebih bagus kalau urutannya gimana, Pak? Saya tidak memberikan secara mutlak urutannya, tapi pengalaman saya pribadi, saya misalnya kalau ngantuk. Karena kalau langsung keluar bahasa bisa aja, tapi bukan bahasa yang diurapi. Saya mau bahasa yang diurapi keluar. Bagi pengalaman saya nyanyi dulu, puji-pujian dulu. Kalau enggak, saya dengar musik dulu, lagu-lagu rohani, sampai saya merasakan in. Ketika saya in, terus. Setelah itu saya baca firman Tuhan. Dan setelah itu, dulu saya naik motor. Sampai saya naik mobil kan, naik mobil sekarang gitu, saya terus, itu terus terang saya terus kontak dengan Tuhan. Kira masa kena Korea mata itu. Tapi coba kalau enggak, aduh, orang sebet mobil kita langsung mulai keluar bahasa monyet, monyet kau, kuda kau. Tapi kalau roh menuntut kita ya udah yang terjadi. Amin. Jadi urutannya hanya itu aja. Tapi dari pengalaman saya mulai puji-pujian kalau saya lagi kering. Ya, terus terang saya sebagai hamba Tuhan, saya merasanya agak sesuatu yang kurang kalau saya nggak ketemu hadirat Allah. Sehingga beberapa cara pribadi saya kalau saya lagi tembok-tembok saya nyanyi, kalau ngantuk saya lompat, saya nari sampai saya segar, saya kalahkan yang namanya ngantuk. Lalu saya kira itu bahasa roh, sehingga saya menang. Oh ya, satu saya lupa. Karunia berbahasa roh membantu kita. Apa guna bahasa roh? Membantu kita untuk berdoa. Seperti yang saya sharingkan tadi, saya rencana doa 5 menit. Tadi saya sharingkan kok kenapa sampai hanyut sampai 1-2 jam. Itu bukan karena sengaja. Ketika awalnya capek saya mulai, irama sekedar saya nyanyi, puji-pujian, ngantuk saya lompat-lompat. Setelah saya mulai seger saya irama saya begitu saya doa. Kalau kita doa rosario, paling juga lama 1/2 jam. Selesai. Nah, bagus. Atau doa yang lain paling juga 1/2 jam, 1 jam oke. Tapi pengalaman saya, ketika selesai doa bahasa roh, muncul bahan. Yang muncul pertama ucapan syukur. Setelah habis bahan, saya bahasa roh lagi. Setelah dalam selesai bahasa roh, muncul bahan berikutnya. Tiba-tiba nongol, misalnya buka Ibu Yeni. Nongol buka teman saya. Saya doain dia. Tiba-tiba saya teringat si A, si B, saya doain dia. Habis bahan, doa lagi. Gonta-ganti. Dan yang paling banyak saya menjumpai akhir-akhir ini adalah ucapan syukur. Tidak habis-habis bersyukur Tuhan. Yang muncul worship, ketika saya worship, saya hening sudah. Kau lahir disembah Tuhan. Tembok-tembok tanpa sadar air mata keluar. Karena apa? Itu kita mau berhenti nih berdoa. Ternyata Tuhan bilang, Benyamin, ntar dulu ya, aku juga kangen sama kamu. Rasakan hadirat Allah. Jadi karunia berbahasa roh membantu kita untuk berdoa. Amin. Silakan ada pertanyaan lagi. Hai teman-teman. Oh ini Pak Ben ada yang bertanya lewat chat. Boleh. Bagaimana kita menjaga roh kita agar tetap menyala-nyala dan tidak mudah padam? Karena firman Tuhan berkata dalam Matius 26 ayat 41. Biarlah rohmu menyala-nyala. Baik. Kalau bicara soal nyala api Roh Kudus, kita lihat. Ini panjang lagi. Sampai jam berapa, Bu Yeni? Sampai ada tema khusus ini. Roh menyala-nyala. Sampai jam berapa, Bu? Sekarang jam berapa di sana? Ini
Sudah jam 8:30, Pak. Mau sampai jam berapa? Sampai jam 9 sudah berakhir, Pak. Oke, saya 9, pertama. Sudah selesai. Perhatikan pada saat Pentakosta. Yang Tuhan beri pertama itu namanya api. Api Roh Kudus. Karena apa kita lihat? Selama 3 tahun para murid itu, mereka dengar langsung khotbah Yesus. Makan bersama dengan Yesus, mereka lihat langsung mujizat Tuhan. Tapi ketika mereka lihat penderitaan, redup semua, pengetahuannya, kesaksian mereka hilang semua karena ketakutan. Dan Tuhan tahu. Itu sebabnya Tuhan ajak mereka ke Bukit Zaitun. Sebelum dia naik ke surga, dia berkata, pergilah ke seluruh dunia, jadikan semua bangsa jadi muridku. Tapi ingat kata Tuhan, kamu jangan tinggalkan Yerusalem. Kamu kembali ke ruang atas. Nah, saudara terkasih, Tuhan suruh mereka berdoa. Tuhan tidak suruh batas kamu novena 9 hari, yang nggak ada itu. Hari pertama mereka berdoa. Hari kedua mereka berdoa. Hari ketiga mereka berdoa. Hari keempat enggak dapat apa-apa. Hari ke-10 ada ayat terakhir. Ketika mereka doa, tekun. Nah, ini penting. Tekun, sehati sedia. Maka tiba-tiba muncul Roh Kudus saat itu. Mereka muncul dari api. Sifatnya api apa? Yang pertama diberikan api. Sifat api adalah membakar, menyala, transformasi, mengubah orang. Sifatnya api. Nah, ini tema Bu, ya ini namanya urapan api namanya. Ya, menyembakar, menyemangati. Boleh mungkin baik nanti menyemangati. Karena syarat untuk melayani, roh kita harus nyala. Dan kita lihat dampaknya. Petrus bangkit berdiri hari pertama Pentakosta. Sekali berkhotbah, 3.000 bertobat. Dan menyala-nyala. Nah, pertanyaan saudara kali, bagaimana rohnya menyala? Tentu yang saya ngomong kata adalah, jangan lupa doamu, puji-pujian. Itu doa puji-pujian itu sangat setan takut. Makanya doa pujian penyembahan dengan bahasa doa peperang. Karena setan nggak ngerti. Perhatikan pada saat pencurahan Roh Kudus dan pada saat KRK, kenapa banyak histeris. Itu roh-roh jahat gak kuat. Dia takut sekali. Maka penting sebelum kita melayani, kita ngecas dulu. Amin. Dari supaya roh kita menyala, pertama kita harus rajin menyembah. Kedua, baca firman Tuhan dan renungkan firman Tuhan. Perkatakan firman Tuhan. Dan lakukan firman Tuhan. Itu dia. Juga apa? Dengan demikian baca. Dan ketiga, saudara akan redup rohnya. Kalau saudara tidak ikut persekutuan. Saya pribadi, saya hamba Tuhan. Setiap Senin, saya tidak terima pelayanan. Saya ikut persekutuan doa. Saya datang sebagai umat. Saya mau dengar puji-pujian dari mereka. Saya mau dengar khotbah teman-teman saya. Saya juga butuh ngecas. Maka penting yang namanya persekutuan doa. Anda 3-4 kali nggak datang ke PD, saya beritahu rohmu meredup. Redup. Lama-lama terseret bawa kembali ke manusia lama lagi. Maka pilihan persekutuan doa bukanlah pilihan hanya apa ekstra, no. Itu pilihan salah satu kebutuhan untuk makan rohani kita. Terima kasih pertanyaannya. Dan saya yakin roh Anda akan menyala. Dan tambah satu lagi, sering-sering digunakan bahasa roh itu. Jangan gunakan hanya di PD doang, nanti hilang lagi. Sering-sering dipakai. Kalau nggak dipakai, hilang lagi. Karunia apapun bentuk. Mau karunia penyembuhan ke. Kalau Anda jarang doakan orang, hilang. Seorang WLP, mau ada WL kondang kah? Coba Anda jarang melayani. Lama-lama tumpul urapannya. Nah, semakin Anda terbang, maka penting oleh sebab itu. Saya ngomong dengan tim saya. Yang paling mahal adalah kesempatan. Semakin ada banyak kesempatan melayani, semakin Tuhan pertajamkan urapannya, pertajamkan roh saudara. Jadi jangan hanya menyembah pada saat pelayanan. Jangan hanya menyembah, hanya mesti usahakan itu gaya hidupmu. Menjadi seorang penyembah. Amin. Amin.
Terima kasih. Ada lagi? Pak Ben, ini pertanyaan terakhir ya Pak Ben. Ya. Malam Pak Ben mau tanya. Di 1 Korintus 14 itu Paulus jelaskan bagaimana cara menggunakan bahasa roh di tempat yang tepat. Paulus berkata, saya berbahasa roh lebih dari kamu semua. Tapi dalam pertemuan jemaat suka gunakan kata-kata yang dimengerti. Pertanyaannya, menggunakan bahasa roh di tempat yang tepat itu yang seperti bagaimana? Nah, ini penting sekali, pertanyaan bagus sekali. Jadi seorang yang pendoa itu ingat, misalnya kita lagi melayani di lingkungan yang bukan karismatik, tolong jangan pakai bahasa roh. Jangan mentah-mentah kita kasih, umat nonton, lu ngomong apa depan? Beda, kita harus lihat sikonnya, situasinya. Ingat tadi, bahasa rohmu itu Anda gunakan untuk persiapan pribadi. Tapi pada saat melayani, kalau itu zona yang karismatik, sikat. Sikat. Kalau saya misalnya di lingkungan, saya nggak pakai. Bahkan saya larang orang, saya bilang, jangan bahasa roh ya. Dan beberapa tempat, maaf ketika saya beberapa layani, tempat-tempat yang saya buka PD, saya ngomong, enggak usah bahasa roh. Bahkan lagi SHDR pun, season 1 sampai season 4 tidak boleh bahasa roh. Setelah season 5 penjualan, baru bahasa roh. Jadi kita harus menempatkan diri, jangan sampai jadi batu sandungan. Amin. Ya itu, saya kira sama sepakat kita, Ibu Yeni, kalau SHDR itu season 1 jangan bahasa roh. WL-nya apa, season 2, season 3, sampai 4, tidak boleh. Setelah season 5, 6, silakan WL-nya ajak mereka bahas roh. Jelas? Halo Bu, ada lagi kurang jelas? Jelas Pak. Oke. Teman-teman jelas ya. Kalau nanti ada yang kurang jelas, silakan langsung japri. Pak Ben, saya pikir pertanyaannya sudah cukup banyak dan saya yakin juga teman-teman pasti sudah jelas. Saya sendiri jadi jelas juga, Pak. Suaranya Ibu hilang-hilang itu. Bu, ya ini hilangnya, suaranya putus-putus. Sinyal, Pak. Jaringan Papua jelek. Nggak dengar saya, suara Ibu, nggak dengar. Iya. Terima kasih, Pak Ben, untuk pengajarannya yang bagus, yang luar biasa. Saya sungguh sangat diberkati. Sekarang baru hilang. Tadi waktu pujian hilang, sekarang hilang lagi. Ya. Ya, terima kasih Pak Ben untuk pengajaran. Suara Ibu nggak kedengaran. Saya nggak tahu. Apakah teman-teman dengar nggak? Tolong bantu teknisi. Ya. Dengar Pak. Dengar Pak Ben. Dengar. Masih dengar Pak Ben. Dengar Pak Ben. Suaranya hilang. Terima kasih Pak Ben untuk pengajarannya yang luar biasa.